Ada ketaatan, kedekatan yang jauh lebih meningkat untuk kita di bulan Ramadan. Betul nggak? Ya kan? Yang nggak pernah baca Quran, nggak ada atau ketika Ramadan mah tiba-tiba ambil Quran, datang ke masjid, Quran can dibaca, udah nangis. Ditanya, Bu, kunaon nangis? Tuh bisa baca. Bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita dikasih kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ramadan itu bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa, bulan yang setiap amal dilipat gandakan pahalanya, bulan yang setiap dosa-dosa diampunkan olehnya, dan bulan yang setiap doa-doa dikabulkan olehnya. Tidak ada bulan yang paling indah kecuali Ramadan, tidak ada bulan yang paling mulia kecuali Ramadan. Bunda, Ramadan itu satu kata terdiri dari 5 huruf. Ro, mim, do, alif, nun. Ulangi, yang pertama apa? Ro, mim, dod, alif, nun. Masing-masing huruf yang merangkai kata Ramadan memiliki arti yang sekaligus artinya menunjukkan keistimewaan bulan Ramadan itu sendiri. Huruf yang pertama apa? Ro. Ro maknanya adalah rohmah. Ramadan itu bulan rohmah, bulan kasih sayang, bulan penuh cinta. Allah sedang sayang-sayangnya banget sama kita atau cintanya banget sama kita di bulan Ramadan. Dalam satu sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidati syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu setan. Allah hadirkan kasih sayang yang begitu kuat, begitu dalam kepada kita di bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bahkan kata para ulama, seandainya Al-Quran tak diturunkan di Ramadan, maka Ramadan gak akan mulia. Karena justru kemuliaan Ramadan itu ada karena turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka seseorang yang bertemu Ramadan, kemudian dia mendekatkan dirinya lebih dekat dengan Al-Quran dibanding bulan-bulan di luar Ramadan, maka niscaya dia akan mendapatkan kasih sayang Allah ketika bulan suci Ramadan. Bunda, sudah hari ke-8 Ramadan? Sudah berapa juz yang kita habiskan? Juz mangga habis, juz apel habis. Sudah berapa banyak juz bacaan Quran kita? Demi Allah, Ahilman sampaikan, rugi banget, sayang banget kalau ada di antara kita yang ketemu Ramadan tapi tidak sempat memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Rugi banget. Karena kasih sayang Allah memang turun di bulan suci Ramadan. Huruf yang pertama rohmah. Huruf yang kedua apa? Huruf yang kedua apa? Mim. Apa itu mim? Mim itu maknanya maghfirah. Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Setiap kita yang banyak dosa, yang banyak salah, sering berbuat maksiat, maka kita punya potensi untuk diampuni dosa-dosanya ketika bulan Ramadan. Bunda siang ini berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, maka puasa Bunda berpotensi mengampunkan dosa-dosa Bunda. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, maka dosanya yang terdahulu akan diampuni oleh Allah. Siangnya berpuasa, malamnya dia sholat taraweh, sholat qiyamul lail, maka ada keterangan selanjutnya, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi.
Barang siapa yang sholat di malam Ramadan, ai sholat tarawih, sholat qiyamul lail, dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Maka kalau sekarang bunda lapar, bunda haus, bunda capek, bunda lelah, jangan khawatir, karena balasannya adalah apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Huruf yang ketiga, dhod. Dhod itu maknanya dhomanah. Apa itu dhomanah? Jaminan. Apa yang Allah jaminkan untuk kita yang berjumpa Ramadan? Surga. Ada satu pintu surga yang Allah spesialkan untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Apa nama pintu surganya? Pintu surga Ar-Rayyan. Pintu surga Ar-Rayyan. Jadi kalau nanti ada di antara bunda yang masuk surga melalui pintu surga bernama Ar-Rayyan, maka bunda adalah orang yang ahli siam, ahli puasa selama kehidupannya. Khususnya di bulan Ramadan. Surga Allah jaminkan kepada kita. Huruf yang keempat, alif, maknanya ulfah. Ulfah itu cinta. Bulan Ramadan adalah bulan penuh cinta, di mana setiap di antara kita saling menyayangi, saling mencintai ketika Ramadan. Orang yang bermusuhan, harusnya dia bermaaf-maafan ketika Ramadan. Orang yang penuh benci, penuh dengki, harusnya dia bisa memaafkan ketika datangnya Ramadan. Bulan Ramadan kita merasakan lapar karena puasa. Maka di saat yang bersamaan kita pun juga akan merasakan begitulah rasanya orang yang kelaparan tidak bisa makan. Makanya kalau ada di antara bunda bertemu Ramadan, tapi dengan bertemunya Ramadan tidak membuat kasih sayang bunda dalam kehidupan ini meningkat, ada persoalan dengan apa yang bunda lakukan. Suami istri harus makin sayang ketika Ramadan, bukan makin berantem. Halo? Jangan-jangan yang datang berantem semua sama suaminya ini. Bulan Ramadan ini bulan islah, bulan menyatukan gitu, bulan mendamaikan. Maka pesan dari Ahilman ini ya, pesan dari Ahilman, kalau bunda yang hari ini berumah tangga, kemudian bunda ngerasa punya persoalan dengan rumah tangganya, jadikan Ramadan sebagai momentum terbaik untuk islah, untuk berdamai dengan suami kita yang barangkali kita pernah berantem, pernah beda pendapat, beda selisih paham. Ramadan juga harus menjadi bulan yang mendamaikan antara anak dengan orang tuanya. Kalau ada di antara bunda yang masih punya orang tua, dan boleh jadi 11 bulan ke belakang, begitu banyak kekecewaan yang kita hadirkan kepada orang tua, maka saat Ramadan adalah momentum terbaik untuk memuliakan orang tua kita. Jangan pernah sedikit pun ada rasa kecewa, marah kepada orang tua kita, jika bunda tidak ingin banyak menemukan kegelisahan atau kekecewaan dalam hidup kita. Satu kali saja bunda marah, kita marah sama orang tua, baik marahnya diucapkan atau marahnya dipendam, tetap itu tidak boleh. Secepatnya minta maaf kepada orang tua kita. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murka bencinya Allah ada pada murka bencinya orang tua. Minta maaf sama orang tua, berbuat baik sama orang tua, khususnya ketika Ramadan. Full kita harus berbuat baik. Salah satu contoh mungkin yang harus bunda hadirkan adalah ketika akhir-akhir Ramadan, ketika Idul Fitri. Kalau nanti bunda Idul Fitri ya, kita kadang hanya sibuk mendandani diri kita dan keluarga kita saja. Tapi kita lupa mendandani orang tua kita. Bunda coba tatap nanti ibu kita. Kalau pas Idul Fitri kitanya gaya, kitanya hebring gitunya. Meni luar biasa. Tapi kita lupa bahwa ibu kita mukenanya masih 3 tahun yang lalu. Pakaiannya masih 2 tahun yang lalu. Maka ini kesempatan untuk bunda memberikan yang terbaik untuk ibu bunda. Tatap ayah kita. Barangkali ayah kita sarungnya, pakaian kokonya, ketika nanti Idul Fitri masih sama dengan 3 tahun yang lalu, maka coba di tahun ini harus kita perbaiki dengan apa yang bisa kita hadirkan. Kalau bunda di rumah bikin kue, bagaimana caranya di rumah orang tua kita pun juga dibikinkan kuenya oleh kita. Ulfah, Ramadan itu bulan
penuh cinta. Cinta antara suami istri, cinta antara orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya, begitu dengan sahabat. Makanya ini pesan dari Ahilman. Kalau ada di antara pengurus As-Sakinah yang boleh jadi sebelum Ramadan kita pernah berselisih paham, pernah berbeda pendapat, ayo gitu. Sudah saatnya Ramadan ini kita islah, selesaikan apa yang sudah pernah kita rasakan di bulan-bulan selanjutnya. Tidak boleh lagi pas Ramadan kita ada iri, dengki, benci, gak suka sama teman-teman kita antar pengurus. Jangan sampai. Dakwah itu menyatukan, dakwah itu ukhuwah. Dakwah itu bukan merekatkan, dakwah itu bukan memisahkan, tapi dakwah itu harusnya menyatukan. Makanya kalau ada gerakan dakwah, ada komunitas dakwah, ada majelis taklim, ya, yang isinya dakwah, tapi dengan dakwahnya malah memecah belah, malah membuat dia bercerai-berai. Itu ada masalah itu. Ada masalah. Karena harusnya dengan dakwah adanya ukhuwah yang dihadirkan. Sehingga makin dia ngaji, makin dia taklim, makin dia kajian, makin lembut hatinya, makin menerima perbedaan yang mungkin beda di antara kita. Ya. Kan kita mah kadang-kadang beda sedikit meni asariwuh gitu. Pas ngaji beda wardrobe sorangan tadi ajak foto. Ah mana mah beda wardrobe jeung urang, engke we fotona. Jangan gitu. Ya. Atau misalnya beda pendapat, beda apa namanya? Beda perasaan. Mohon maaf ya. Misalnya ada di antara kita yang merasa udah berkontribusi tapi nggak dianggap. Jangan menyalahkan orang yang nggak nganggap kita. Tapi coba introspeksi, boleh jadi kita yang terlalu gila dengan penghormatan dan kemuliaan gitu. Begitupun sebaliknya. Kalau ada di antara kita yang sudah, ada di antara teman kita yang berbuat baik, tapi kita nggak ngehargain, mungkin kita kurang untuk menghargai orang tersebut. Jadi keduanya saling apa ya? Saling membuka diri, saling membuka hati. Yang pada akhirnya tolak ukur diterimanya amal itu bukan hebatnya, bukan banyaknya, bukan kerennya, bukan, tapi ikhlasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan Majelis Ta'lim As-Sakinah ini ya. Kelas tahsin kita udah ada berapa sekarang Bunda Guru? 8 kelas. Masing-masing kelas berapa? Allahu Akbar. Oke, kita buletin aja 15 aja. 15, 8 kelas. Coba dikali. Jawabannya setelah buka nanti liur kan. Ngahulang di titik ngali. Ngahulang sebaraha aja ya. 120 untuk majelis taklim yang menurut Ahilman ya Allahu Akbar. Kita ini baru setahun setengah kemarin. Baru 2 tahun lah kita let's say ya. Kita bisa bikin kelas tahsin 120 orang. Ya Robbana ya Karim. Kajian kita juga Alhamdulillah di At-Taqwa dulu sebelum pandemi. Masya Allah sampai penuh. Kemudian di masjid-masjid lain termasuk kita hari ini. Banyak hal yang perlu kita syukuri dari apa yang selama ini kita lakukan. Maka basisnya adalah apa? Ulfah, cinta kasih sayang. Ahilman dari Jakarta jauh-jauh ke sini, kalau nggak pakai cinta, nggak mau datang ke sini. Betul nggak? Ini karena cinta aja. Ya. Makanya kalau udah karena cinta ya, semuanya bisa berubah. Karena cinta, bener nggak sih? Iya dong. Karena cinta itu yang jauh jadi dekat. Bener nggak? Bener. Dulu nih, masih ingat nggak waktu zaman jahiliyah dulu? Masih ingat gak dulu waktu kita lagi cinta sama seseorang, orangnya jauh, tapi kita cinta sama dia, dikejar apa enggak? Dikejar. Tuh Bunda ketawa, nginget kan ya? Dikejar. Punten ya, punten. Ada telepon nih, misalnya nih, telepon dari orang yang kita cintai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang lagi di mana? Contoh ya. Jangan dibayangin nanti halu ya. Sayang lagi di mana? Kita bilang, emangnya kenapa? Enggak, ini aku lagi di Botani. Tadi mau pulang, cuman aku teh lupa bawa ongkos. Kan biasanya klise alasan teh. Terus ditanya, emang kenapa? Iya, kalau kamu sempet, aku pengen dijemput sama kamu, boleh nggak? Itu laki-laki yang ditelepon lagi jatuh cinta, dijemput nggak kira-kira? Dijemput. Padahal mohon maaf, si eta teh keur di Cianjur. Coba ya, dia nggak bilang lagi di mana, tapi karena yang minta adalah orang yang dicintainya, dikejar apa enggak?
Dikejar. Emang kamu lagi di mana? Enggak kok, pokoknya aku akan jemput kamu. Kamu jauh enggak? Enggak penting jauh ataupun dekat. Kenapa? Karena buat aku tidak ada yang lebih penting kecuali menjemput kamu. Kan gitu. Ya udah, weh, eta ti Cianjur ka Botani. Sabaraha jam kira-kira? Shot motor disiap. Shot. Itu yang nunggu karena jatuh cinta tetap ditunggu nggak? Ditunggu. Tiba-tiba hujan. Sayang, kamu sampai mana? Kan gitu. Aduh, aku hujan. Aku takut kamu kehujanan. Kamu bawa jas hujan apa enggak? Padahal eta si laki-laki teh tahu nggak kernaon? Ker istirahat di puncak da kehujanan teh ya. Kedahar gehuek. Tapi karena yang dijemput adalah orang yang dicintai, lelahnya, capeknya, keringatnya, tetap dia akan perjuangkan. Kamu bawa jas hujan gak? Aku takut kamu kehujanan, nanti kamu sakit. Apa jawaban dia? Tidak penting aku sakit, karena buat aku tujuan hidupku adalah menjaga kamu untuk selamanya. Daku jatuh cinta mah tuh semua juga jadi beda, bener gak sih? Yang jauh jadi dekat karena jatuh cinta. Ahilman jauh, malas sebenarnya lihat bunda teh. Hoream ningali bunda teh. Da asa kieu-kieu we perubahan. Capek sebenarnya Maya, masya Allah. Dari subuh Ahilman teh udah bangun, udah syuting, kemudian ngisi ini, capek mau ke Bogor itu. Tapi kenapa ya? Kalau desiran darahnya udah ada cinta. Makanya bunda nih kalau ngebelah darah saya, kulit saya, ini keluar pink. Ini pink. Bunda, ini kalau darah ditanya namanya maka akan keluar As-Sakinah. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Ya begitulah bunda. Ya karena cinta yang sulit jadi mudah, bener gak? Bunda lagi belajar satu pelajaran sulit, gimana biar gampang? Cintai. Iya enggak? Bunda enggak suka matematika, cintai gurunya. Iya, cintai pelajarannya, cintai gurunya. Bakal mudah enggak? Bakal mudah, karena cinta bisa merubah yang sulit jadi mudah. Yang rumit jadi sederhana ku cinta mah. Ada murid yang nilai bahasa Indonesia nate 5. Tapi lamun nyieun puisi buat orang yang dicintai nggak ada dakta nyieun pantun. Bisa tuh. Eta nilai Indonesianya 5, tapi pas bikin puisi bisa. Kamu seperti rembulan di tengah malam. Bisa lah bun. Karena cinta yang jauh jadi dekat, yang rumit jadi mudah, yang rumit jadi sederhana, itu karena cinta. Nah makanya bunda, Ramadan ini bulan penuh cinta. Bukan hanya Allah yang sedang mencintai kita sebagai hambanya, tapi kita pun juga semakin mencintai amalan-amalan terbaik di bulan Ramadan ini. Sampai yang terakhir, nun. Nun itu artinya nur, cahaya. Allah berikan cahayanya kepada kita di bulan suci Ramadan. Cahaya di mana? Di hati. Ada ketaatan, kedekatan yang jauh lebih meningkat untuk kita di bulan Ramadan. Betul nggak? Ya kan? Yang nggak pernah baca Quran, nggak ada atau ketika Ramadan mah. Tiba-tiba ambil Quran, datang ke masjid. Quran can dibaca, udah nangis. Ditanya, Bu, kunaon nangis? Tuh bisa baca. Sahdu ya, Ramadan tuh Masya Allah. Kita ulangi, rohnya apa tadi? Rohnya apa? Rahmat. Mimnya magfirah. Dho-nya dhamana, jaminan. Alif ulfah, kasih sayang, cinta. Nun nur, cahaya. Nah Ahilman, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan 5 hal tadi? Caranya jadikan Ramadan ini sebagai kesempatan untuk 3M. Untuk apa? 3M. M yang pertama, jadikan Ramadan untuk menggunakan masker. Naon? Eta mah protokol kesehatan, eta mah.
Ya. Jadikan Ramadan ini sebagai waktu terbaik untuk muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah tuh introspeksi diri. Ramadan harus dijadikan momentum terbaik untuk ngelihat diri kita. Kita teh siapa? Dosa kita teh sebanyak apa? Ramadan adalah bulan terbaik untuk kita muhasabah. Banyak merenung, banyak evaluasi diri. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit sujud sama Allah, dikit-dikit minta sama Allah. Atas apa? Atas kesalahan kita. Bunda, perhatikan ya, di antara sikap ciri orang beriman itu adalah mereka pandai bermuhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikanlah apa yang sudah kamu lakukan kemarin untuk esok hari. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sekalian sebelum kamu dihisab. Ada lagu? Oh di hotel. Suganti ayah konser di situ. Muhasabah bunda, udahlah. Muhasabah itu sifatnya begini. Sebaik-baiknya diri kita lebih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain lebih buruk diri kita. Gitu. Ya. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak pandai memvonis. Kenapa? Karena yang dia pikirkan adalah tentang keburukan dalam dirinya sendiri. Kalau ada orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, dia benci dosanya, dia benci maksiatnya, tapi dia tidak benci orangnya. Kenapa? Kalau bunda tidak benci orangnya, akan selalu ada doa terbaik untuknya. Kalau bunda sekarang punya sahabat, punya kawan, punya teman yang mungkin belum sefrekuensi dengan kita, tetap dia teman kita. Maka orang yang pandai bermuhasabah, dia tidak akan mudah menjudge orang lain tentang keburukannya. Tapi dia akan senantiasa melihat orang lain itu dengan kasih sayangnya. Kalau ada junior, ada usia yang lebih muda, misalnya dia berbuat dosa, maka dia akan melihat, oh dia masih muda. Dia berbuat dosa masih muda, iya. Tapi ingat saya lebih tua usianya. Boleh jadi saya lebih duluan bikin dosa dibanding dia. Ada orang yang lebih senior kemudian dia berbuat dosa. Ya, dia berbuat dosa sudah senior, tapi ingat usia dia lebih besar, lebih tua dibanding kita. Artinya saat dia beramal soleh, boleh jadi dia lebih duluan dibanding kita. Jadi selalu ada alasan untuk melihat orang lain itu baik dan selalu ada alasan melihat kita ini buruk. Kalau ditanya siapa yang paling banyak dosanya, saya. Siapa yang paling banyak maksiatnya, saya. Siapa yang paling banyak kekurangannya? Saya. Muhasabah. Di rumah tangga bunda, penting sekali sikap muhasabah di antara kedua pasangan itu. Kalau bunda sedang berantem dengan suami, seringnya bunda menyalahkan diri bunda atau suami bunda. Kan kita mah suka begitu. Kalau ada yang baik-baik kita bilang, nya atuh saheula aku. Kalau anak kita soleh, anak kita baik, anak kita berprestasi, kita akan bilang, iya atuh, siapa dulu ibunya? Ya kalau bukan aku mah nggak mau alkitu budak teh. Daku aku ini teh. Toh. Tapi kalau ada masalah, kalau anak kita nggak sesuai ekspektasi, salahin siapa? Suami kita. Pak, apal tuh naon? Budak orang teh kieu gara-gara saha coba? Gara-gara maneh bapana? Da maneh mah sok tahu. Menikah luar kata-kata teh nyalahkan suami kita. Padahal boleh jadi salah siapa? Salah suami tetaplah. Boleh jadi salah kita gitu. Jadi kumaha Ustad? Sok ti ayeuna mah kita teh harus berubah jadi pasangan rumah tangga yang bukan saing tapi saling. Bukan apa? Bukan saing tapi saling. Kalau ada yang baik-baik di rumah tangga, jangan bilang karena kita. Bilang aja, ini semua karena Allah, tapi wasilahnya karena ayah. Itu buat ayah.
Tah gitu atau mamah teh. Sing nyadar emang dari dulu juga ayah yang berkontribusi buat rumah tangga kita. Jadi muhasabah mah udahlah bunda. Kalau ada yang ngehina kita nih, bunda ada yang ngehina kita. Wah bla 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 bla. Alhamdulillah. Kenapa? Karena boleh jadi yang orang lain hina ke kita, kita sebenarnya lebih hina dibanding yang orang lain hina kepada kita. Ustad, naon? Ada yang ngomongin saya. Emang kumaha? Masa katanya saya itu orangnya banyak ngomong. Bunda, syukur dia cuma taunya banyak ngomong. Dia nggak tahu kalau kita banyak hitut coba. Bener teh? Untung dia nggak tahu kalau kita banyak hutang. Bener teh? Untung cuma bilang banyak apa? Nggak apa-apa. Tuh Bunda Wita Ketua Sakinah ngomong terus. Alhamdulillah disebut banyak ngomong. Orang nggak tahu kalau kita banyak dahar. Kalau kita banyak makan. Ya nggak apa-apa. Nggak si Ustadz Hilman mah kalau ceramah teh cenah banyak heureui. Alhamdulillah orang nggak tahu kalau saya nggak banyak ilmunya. Orang nggak tahu kalau saya banyak kurangnya. Orang nggak tahu kalau saya banyak dosanya. Udah. Jadi kalau ada orang yang nyindir kita, yang ngehina kita, yang ngebully kita, demi Allah, sebenarnya kita ini lebih hina dibanding orang yang ngehina kita. Muhasabah. Lembutkan hati. Enak bunda lah. Hidup ini kalau kita sudah lurus karena Allah tuh jadi mulus aja hidup kita. Nah yang kedua, Ramadan ini harus dijadikan sebagai waktu untuk muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu adalah waktu untuk senantiasa merasa ditatap oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Bunda, tidak ada yang bisa memperhatikan kita full 24 jam kecuali siapa? Allah. Dari sini kita akan belajar bahwa tidak ada yang paling penting untuk kita kecuali penilaian Allah. Makanya bunda, dalam kondisi apapun, banyak orang, tidak ada orang, terbuka, tersembunyi, tetap kita harus punya sikap muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Kan ibadah puasa itu sebenarnya mengajarkan kita untuk muraqabah, untuk merasa diawasi oleh Allah. Kenapa Ahilman? Karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang the only one Allah yang tahu. Betul apa enggak? Kalau sholat, orang tahu kita sholat apa enggak. Kalau zakat, orang tahu kita bayar zakat atau tidak, karena tercatat. Kalau haji, orang tahu kita haji atau enggak, betul enggak? Karena kelihatan. Bahkan kita syukuran sebelum berangkat. Ya, kalau pulang dari haji enggak dipanggil haji, kita marah. Bu Wita, Bu Wita, Hajah Wita. Iya enggak? Tapi kalau puasa, kalau saum, itu ibadah yang hanya Allah yang tahu. Bunda hari ini ngumpul buka bersama. Ustadz enggak tahu siapa yang puasa sama yang enggak. Tak apa. Ustadz kan bisa kelihatan dari bentuk badan. Itu bisa. Misalnya nih ada nih yang di tengah badannya agak kurang ini gitu. Ulah nyindir. Misalnya yang di tengah, nah cenah badan teh meniasa terubah-rubah, tepuasanya. Kan nggak bisa. Ada yang badannya misalnya menciut, letik. Ya Allah, puasa terus ya kamu mah ya. Nggak bisa. Betul apa enggak? Puasa ini ibadah yang cuman Allah yang tahu. Tadi sahur kita puasa, tadi sahur. Tadi siang Ahilman gak tahu. Bisa jadi ada di antara kita nih. Jam 2 siang asup ke kamar. Minum teh botol sosro. Bisa. Jam 3 siap-siap datang ke Savero. Ayeuna asa pangharupna. Asa pangsangsarana. Kieu we da kieu. Ya Allah. Irhamuka gitu. Padahal mah kelihatan. Makanya bunda, kalau orang berhasil Ramadannya, dia benar puasanya, akan tumbuh sikap muraqabahnya, merasa diawasi oleh Allah.
Dilihat nggak dilihat, terbuka tersembunyi tetap. Kan kita ini seringkali kalau berbuat dosa ketika sedang sendirian, betul nggak? Hati-hati dengan dosa ketika sendirian. Maka nanti di hari kiamat Allah akan membuka dosa-dosa itu. Jadi gimana Ustadz? Jangan buat dosa, jangan buat maksiat. Kalau sudah terlanjur, bertaubat. Kalau ada yang ngajak maksiat, ngajak dosa, Bunda bilang, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Tapi kan orang nggak tahu, kita omongin, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Makanya yang paling Ahilman khawatirkan, acara-acara bukber kayak gini tuh hati-hati dengan gosip dan gibah. Bisi iya mah, khawatir. Si Ustadz kemananya? Emang kenapa? Ih, kamu kayak gak kenal sama Ustadz Hilman. Emang biasa telat si Ustadz. Sok. Saya mau tanya, ada gak yang tadi ngomongin kayak gitu tuh? Si Ustadz. Kamu kayak baru kenal aja. Si Ustadz Hilman emang suka telat. Nah, biasa nama nukieu teh biasa nanya ceida biasanya. Hati-hati. Bukannya belum Bunda puasa, gara-gara tadi ngagibah, gara-gara tadi ngagosip, palaur hilang pahala puasa kita. Ada tadi yang datang ke sini, pek teh mohon maaf, ada teman kita yang mungkin stylenya teh agak beda gitu. Tinggali. Tingali jarum jam 9. Emang kumaha? Tingali pakaianna meni asa mewah kitanya. Padahal cuman buka bersama. Deker naon. Nah, Bunda punten ya, yang tadi ngomongin temennya, sahabatnya, gara-gara penampilannya, hati-hati. Tingali si Ustadz, kenapa emang? Ya saya juga, eta pakaian Ustadznya kan endorse. Pokoknya mah Bunda puntennya. Orang yang diomongin mungkin nggak tahu, tapi Allah tahu nggak? Muraqabah, sikap merasa diawasi. Hati-hati Bunda. Bunda ya, kadang-kadang kalau buka bersama kan suka reuninya. Ketemu sama teman kita yang dulu SMA. Keluarlah CLBK. Cinta lama belum kelar. Mulai nanya, Ida kan? Oh, kamu Yusef ya? Udah. Ya Allah, kita udah lama gak ketemu ya. Iya, udah hampir 30 tahun kita gak ketemu. Masya Allah. Ngeskolota biasa. Memang 40 tahun kaluhur agak beda. Puber kedua teh ya. Oh, Ida boleh minta nomor handphonenya enggak? Mulai. Handphone tukeran. Udah, pulang ke rumah masing-masing. Mulailah. Assalamualaikum. Lihat dulu suami kita. Kita balas, Waalaikumsalam. Bunda mohon maaf. Kalau Bunda merasa diawasi oleh Allah, maka Bunda akan bilang, sayang, bilang ke siang suami kita, sayang, tuh lihat, si Yusef WA saya. Enggak akan Bunda sembunyi-sembunyi, megang handphone. Handphone timun nggak mau dilihat. Suami datang, aya naon eta? Bunda, saya itu ya dengan istri ya, handphonenya saya dibuka aja, dibiarin aja. Ustadz emang nggak takut ketahuan? Ya apa yang harus ketahuan? Ya kalau harus ketahuan ya sudah. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Udah we. Apa yang perlu dirahasiakan? Bunda begini ya, jangan memulai sesuatu dengan kebohongan. Kalau kita memulai dengan kebohongan, maka kita akan hanya disibukkan menutupi kebohongan-kebohongan selanjutnya.
Apa sikap terbaiknya? Muraqabah, merasa diawasi. Suami kita nggak tahu, tapi hati-hati. Boleh jadi kita melakukan sesuatu yang Allah murka dengan perbuatan kita. Nah, M yang ketiga, jadikan Ramadan ini sebagai mujahadah. Apa itu mujahadah? Serius dalam ketaatan dan kedekatan kepada Allah. Puasa serius, qiyam serius, doa serius, baca Quran serius, taklim serius, serius. Ahilman, kenapa harus serius? Karena kita nggak pernah tahu. Boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Betul apa enggak? Maka serius. M yang pertama apa tadi? Muhasabah. M yang kedua muraqabah. M yang ketiga mujahadah. Ayo bunda, masih ada waktu 22 hari lagi ke depan. Kalau 8 hari ke belakang banyak terlewatkan, banyak terabaikan, maka di sisa-sisa Ramadan ini kita maksimalkan. Pernah Ahilman sampaikan, ada 5 amalan yang tidak boleh bunda tinggalkan ketika Ramadan. Yang pertama, saum, puasa. Kecuali kalau perempuan ya datang bulan, ya tentu itu lain ceritanya. Yang kedua, qiyam, sholat taraweh, sholat qiyamul lail. Yang ketiga, baca Quran. Yang keempat, doa. Yang kelima, sedekah. 5 amalan yang tidak boleh bunda tinggalkan. Termasuk doa. Ramadan ini bulan yang sangat mustajab untuk berdoa. Sebelum kita berbuka, mari kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah. Ada 3 doa yang tidak akan tertolak, kata Nabi. Yang pertama, doa imamun adil, pemimpin yang adil. 2, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Dan yang ketiga, doa orang yang terzolimi atau yang dizolimi. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang dikabulkan doa-doanya. Al-Fatihah. Auzubillahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Aminkan dalam hati masing-masing, angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, terima kasih Engkau hamparkan kami untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Terima kasih ya Allah, Engkau izinkan kami untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Terima kasih ya Allah, Engkau takdirkan kami untuk mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan dengan amal kebaikan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, tatap kami semua ya Allah dengan kasih sayang-Mu. Cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu. Rahmati kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ridhoi pertemuan kami sore ini ya Allah, menjadi pertemuan yang Engkau ridhoi ya Rabb. Berkahi ilmu yang kami dapatkan ya Allah, menjadi ilmu yang semakin mendekatkan kami taat kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami semua yang buruk masa lalunya, kami semua yang banyak dosa-dosanya, kami semua yang sering berbuat maksiatnya, kami semua yang tidak terhitung kesalahannya, kami semua yang hina dina kelakuannya, kami semua yang kotor hatinya, kami semua yang pernah tenggelam dalam dosa ya Rabb. Sore ini di bulan Ramadan kami mengangkat kedua telapak tangan kami. Perkenankan Kau ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Jangan pisahkan pertemuan kami sore ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah.
Jangan kau pisahkan kami dengan Ramadan ya Rob nanti, kecuali engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan sampai kami berjumpa Ramadan sedangkan dosa kami tidak engkau ampuni ya Rob. Terima taubat kami sebelum kami wafat ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami memperbaiki diri kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Dosa mata dari pernah melihat yang haram. Dosa lisan dari pernah berbohong, ingkar janji, berdusta, sering gibah. Dosa tangan dari pernah bersentuhan dengan yang haram, dari pernah mengambil yang haram. Dosa perut dari pernah masuk makan minum yang haram. Dosa kemaluan kami ya Rob. Boleh jadi di antara kami ada yang pernah berzina. Ampun ya Allah. Dosa kaki kami dari pernah melangkah ke tempat maksiat. Ampuni semua dosa kami yang besar, yang kecil, yang tersembunyi, yang terang-terangan, yang sengaja, tidak sengaja. Apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami, kepada ayah, ibu kami, mama, papa kami. Maafkan jika perkataan kami pernah menyakiti hati orang tua kami. Perbuatan kami pernah menyinggung perasaan orang tua kami. Sampai kami belum sempat membahagiakan orang tua kami, ya Rabbal Alamin. Maka ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehat afiatkan tubuhnya. Berikan kesempatan kami untuk membahagiakan orang tua kami sebelum mereka wafat ya Allah. Namun seandainya orang tua kami ada yang sudah wafat ya Allah, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islam. Takdirkan kami kelak bersama orang tua kami berkumpul di surgamu ya Allah. Allah, ampuni kami saat kami berumah tangga ya Allah. Ampuni kesalahan kami saat kami sudah berumah tangga ya Allah. Maafkan kami jika belum bisa menjadi yang terbaik untuk pasangan kami ya Allah. Untuk kami ya Allah suami, maafkan kami jika kami belum bisa menjadi suami yang bertanggung jawab. Belum bisa menjadi suami yang teladan. Belum menjadi suami yang sayang. Begitupun untuk kami istri ya Rabb. Ampuni jika ada perkataan kami yang pernah menyinggung suami kami. Ada bentak, ada marah, ada kecewa, ada kesel kami kepada suami kami. Sehingga mengundang Engkau tidak ridho pada kami ya Rabb. Ampun ya Allah. Ampun ya Allah. Begitupun kami semua ya Allah saat kami jadi orang tua. Bunda, ayah, ya Allah, maafkan kami belum bisa menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Bunda yang sudah punya anak, bayangkan wajah anak-anaknya. Berapa kali kita membentak anak-anak kita, kita marah sama anak-anak kita, padahal mereka adalah amanah untuk kita. Ya Allah, ampuni kami belum bisa menjadi ayah ibu yang baik, ya Allah. Ampuni kami belum bisa menjadi ayah ibu yang teladan. Kami mohon ya Allah, untuk anak-anak kami semua ya Allah, anugerahkan kepada kami anak yang soleh-soleh ya Allah. Anugerahkan kepada kami anak-anak yang kelak memuliakan kami, menjaga kami, merawat kami saat kami nanti tua sepuh sakit ya Rabb. Kami mohon ya Allah, jadikan di antara anak-anak kami anak-anak yang hafal Al-Quran, anak-anak yang paham Al-Quran, anak-anak yang bisa mengamalkan Al-Quran. Dan saat kami sakaratul maut, anak-anak kami membimbing bacaan talqin untuk kami ya Rabb, ya Rabb. Bahkan saat kami wafat, anak kamilah yang memandikan jenazah kami, yang mengkafani kami, yang menyolatkan jenazah kami, mengantarkan kami ke alam kubur, mengazankan telinga kami saat kami di pembaringan ya Rabb.
Mendoakan kami saat kami sendirian di alam kubur gelap. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami kepadamu ya Allah. Solehahkan mereka ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk menyempurnakan ibadah di Ramadan ini ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk puasa dengan sempurna, untuk sholat qiyamul lail dengan khusyuk, untuk baca Quran dengan tartil dengan baik, untuk sedekah ya Allah lebih banyak ya Rabb. Terima semua amal ibadah kami ya Allah. Terima saum kami ya Allah. Terima amal kebaikan kami ya Allah. Terima taklim kami ya Allah. Terima sedekah kami ya Allah. Terima silaturahim kami sore ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Ya Rabb, siapapun di antara kami yang sore ini sedang punya masalah, sedang punya persoalan, sedang punya kesulitan, kami mohon kepadamu ya Allah, tunjukkan jalan keluar terbaik ya Rabb atas semua masalah yang sedang kami hadapi ini ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami, ijabah semua permintaan kami. Allahumma sallimni li Ramadana wassallim Ramadana li wassallimhu minni mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Silakan saling bermaaf-maafan kiri dan kanannya. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima. Mohon maaf lahir dan batin. Dan terima kasih banyak Bunda sudah menyempatkan hadir pada kesempatan sore hari ini. Selamat berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.